Baik, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari. Yahoo Shalom. Selamat Paskah. Pada pagi hari ini kita sangat bersyukur oleh karena kuasa Tuhan meno itega kedah gina tersisih. Ya. Jadi tak ada sawagala mele atagelo walangi babutoroga ya ita. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Tentu pada saat ini semua orang percaya ya bersukacita. Kenapa? Karena kebangkitan Yesus membawa satu perubahan yang lebih baik lagi. Jadi setelah duka berlalu, maka Tuhan gantikan dengan sukacita. Inilah yang terjadi dan inilah yang harus kita renungkan dari hari ke hari. Kalau kita memperhatikan firman Tuhan tadi di dalam Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12, yaitu berbicara tentang peristiwa Yesus bangkit dari kuburan. Peristiwa bagaimana Yesus melawan kuasa dan mengalahkan kuasa maut itu. Sehingga Fitaroda Bazimaku Ade adalah orang-orang yang bersuka cita. Karena Paskah berbicara tentang bagaimana seseorang dilewatkan atau Passover atau dilewatkan dari yang disebut dengan kematian. Jadi tak ada sawagala mesona sanoso baputoba. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, tetapi marilah kita merenungkan firman ini. Di sana dalam ayat yang pertama dikatakan, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Berarti ada beberapa orang, dan kalau kita melihat di sini, orang-orang yang dimaksud di sini adalah beberapa perempuan-perempuan yang mempersiapkan rempah-rempah dan yang bangun pagi-pagi benar dan pergi ke kubur Yesus. Ada satu keinginan yang sudah dipersiapkan. Ada satu tujuan yang sudah betul-betul mereka persiapkan. Ya, ada satu rencana yang sudah dibangun satu hari sebelum. Ya, ada satu kesibukan yang menguras tenaga mereka mempersiapkan rempah-rempah untuk besok paginya, pada pagi hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur Yesus. Mereka sudah mempersiapkan dengan baik, mengatur waktu, dan kemudian merencanakan dengan baik, bahkan sudah membangun komunikasi satu dengan yang lain supaya bersama-sama untuk pergi ke kubur Yesus pada pagi hari itu. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, di sini kita melihat ada satu keinginan yang luar biasa dari para perempuan-perempuan ini. Ya. Tetapi kalau kita melihat selanjutnya nanti, apa yang mereka sudah rencanakan, apa yang mereka sudah cita-citakan, apa yang mereka sudah rencanakan, ya, berbeda jauh dari apa yang mereka harapkan. Kalau kita memperhatikan nanti di ayat yang kedua, ketika sampai di kubur itu, mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Apa yang sudah mereka rencanakan, apa semua yang mereka persiapkan sia-sia. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Apa yang harus kita renungkan dari sini dalam memperingati Paskah
di tahun ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, tidak tertutup kemungkinan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kita pasti banyak sudah mempersiapkan segala sesuatu. Terkadang kita sudah merencanakan matang-matang. Terkadang kita sudah mengusahakan, bahkan sudah berjeri lelah, sudah capek mempersiapkan segala sesuatu dengan semangat yang luar biasa, tetapi kadang-kadang jawaban dari rencana kita jauh dari yang kita harapkan. Tetapi jangan kecewa, karena semua itu Tuhan pakai supaya kita bisa bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Oh ya, Bapak Auri Ade, Itaria meleset dari apa yang kita rencanakan. Tetapi jerih lelah yang sudah dipersiapkan itu Tuhan perhitungkan. Itu yang kita aminkan dalam kehidupan kita. Apapun yang sudah kita buat, pasti Tuhan perhitungkan di waktunya. Kalau kita melihat mereka mau memberikan rempah-rempah kepada tubuh Yesus, mereka mau melihat tubuh Yesus, tetapi mereka tidak melihat itu. Ada rencana Tuhan yang luar biasa yang Tuhan siapkan. Kadang-kadang demikian dalam hidup kita. Mereka tidak bertemu dengan mayat Yesus, tetapi mereka bertemu dengan kedua orang yang memakai baju yang berkilauan dan yang cahaya wajahnya begitu bersinar. Sehingga dalam kedatangan mereka di kubur itu, mereka bertemu dengan orang-orang yang membawa kabar baik. Sekalipun diawali dengan rasa takut yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di sana dikatakan ayat yang keempat, sementara mereka berdiri termanggu-manggu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Mereka bertemu dengan utusan Tuhan dalam mendengarkan firman kehidupan. Ya. Jadi mereka yang pertama sekali mendengar tentang kebangkitan Yesus itu sendiri. Luar biasa. Dan nama mereka tercatat dalam firman Tuhan ini. Inilah jerih lelah yang tidak sia-sia. Ada bonus, ada hal yang Tuhan sediakan yang lebih berharga dari apa yang mereka rencanakan. Ya, tidak tertutup kemungkinan dalam kehidupan kita demikian. Jangan cepat putus asa, jangan cepat lelah, dan jangan cepat bersungut-sungut apabila ada rencana kita, apabila ada keinginan kita yang tidak sesuai dengan harapan kita. Pasti di dalam Tuhan ada rencana yang indah dalam kehidupan kita. Demikian juga ketika mereka sudah mendengar dan mereka kembali dan menceritakan, memberitahukan kepada para rasul yang masih di rumah, yang masih tidur, dan yang masih belum bangun. Ya. Ketika mereka mendengar, mereka menceritakannya. Paskah mengajak kita supaya tidak pasif, ya, tetapi kita harus aktif. Ya. Ketika mereka mendengar itu, mereka pergi kembali dan memberitahukan serta menceritakan semua yang mereka dengar itu kepada para rasul ke-11 dan kepada saudara-saudara yang lain. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, ya, tidak selamanya hal positif yang kita sampaikan disambut positif. Kadang-kadang apa yang kita sampaikan positif
ada banyak hal kejadian ditanggapi secara negatif. Mari kita melihat ayat yang ke-11. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Ya, mereka dicap sebagai orang yang menyampaikan berita omong kosong. Inilah reaksi, inilah umpan balik atau feedback dari para rasul ke-11 dan kemudian dari saudara-saudara yang lain yang mereka ceritakan, yang mereka beritahukan. Ya. Apa hal yang positif yang mereka bawa tidak ditanggapi positif, tetapi ditanggapi secara negatif. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, tetapi itu semua berguna, bermanfaat bagi kita, ya, supaya kita dibentuk. Jangan kecewa jika positif yang kita buat dianggap negatif oleh orang, bahkan dianggap sebagai omong kosong dan sebagainya. Ya, mari tetap ceritakan bahwa kebangkitan Yesus membawa sukacita yang abadi. Ya, apapun tantangannya, apapun halangannya, ya, apapun yang menjadi pergumulannya, mari kita tetap semangat, tetap setia di dalam Yesus itu sendiri. Dan dalam ayat yang ke-12, sungguh pun demikian Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Jangan putus asa, jangan kecewa. Pasti satu orang, dua orang, tiga orang di antara yang mendengar hal yang positif kita sampaikan, pasti ada buah hasilnya. Salah satu di sini Petrus, setelah mendengar sekalipun yang lain mengatakan itu semua omong kosong, tetapi dia bangun dan cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ya. Sekalipun tidak semua yang kita sampaikan mereka terima, tetapi pasti ada benih-benih kebenaran itu yang akan mereka terima dan mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Ya. Memang semua hal ini tidak 100%. Ya. Hadiah uhita dededang, apa yang kita inginkan memang tidak 100%. Tetapi pasti di antara yang mendengar kebaikan hati kita, di antara yang mendengar kebaikan perkataan kita, pasti ada yang tersentuh. Ya. Jadi jangan kecewa dan jangan putus asa dalam menyampaikan berita baik, dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi apapun. Aku itu melihat ketika Petrus masuk, ia hanya mendapatkan kain kafan saja. Disinilah kebangkitan Yesus itu dinyatakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, tubuh Yesus yang mulia tidak bisa dibatasi oleh kain kafan. Ya, tubuh Yesus yang berkuasa tidak bisa dihalangi oleh batu yang besar. Dan tubuh Yesus yang luar biasa itu tidak bertahan lama dalam gelapnya kubur itu. Yesus bangkit dan menyelamatkan orang-orang yang percaya. Yang kita renungkan di sini, ya, jangan sampai kain yang menjadi kebanggaan kita menjadi satu ikatan sehingga kita tidak bisa berbuat baik. Ya, jangan sampai ikatan-ikatan dunia ini yang bisa disimbolkan dengan baju, yang bisa disimbolkan dengan hal-hal yang melekat dalam diri kita semasa di dunia, menahan kita untuk bangkit menyampaikan yang baik. Jangan sampai batu besar
Ya, kalau kita ibaratkan ini batu besar ini, penghalang ini adalah masalah kita, masalah pribadi, ya, masalah dengan orang lain, atau masalah hal-hal yang sensitif dalam hidup kita. Jangan sampai masalah kita menahan kita, ya, menghalangi kita untuk, ya, bangkit menyampaikan yang baik itu. Mari kita kalahkan masalah itu, mari kita kalahkan penghalang itu bersama Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ya, Yesus Kristus tidak bertahan di dalam gelapnya kegelapan kuburan itu. Ia bangkit bersinar dan menunjukkan dirinya kepada para murid pada saat itu. Demikian juga dalam kehidupan kita. Jangan bertahan dalam kegelapan. Apa hal-hal yang membuat kita hidup dalam kegelapan? Apa dosa yang sekarang menggiring kita dalam kegelapan? Segera bangkit, tinggalkan kegelapan dosa itu, ya. Segera baharui, tinggalkan kegelapan dosa itu. Jangan mau bertahan, jangan mempertahankan sisi gelap yang ada dalam hati kita. Mari kita membuka pintu kegelapan itu dan menyatakan kebangkitan untuk memperingati kebangkitan Yesus Kristus itu sendiri. Masing-masing manusia punya pintu gelap dalam dirinya. Baik saya dan saudara, pasti ada masa-masa kegelapan hidup ini. Tetapi dalam firman Tuhan ini, Yesus sudah memberikan contoh. Ia bangkit, ia tidak mau berlama-lama dalam kegelapan kuburan. Ia tidak mau lama-lama dalam kelamnya kegelapan. Tetapi ia bangkit. Hendaknya demikian dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang mengikut Yesus. Kita harus meninggalkan kegelapan dalam diri kita itu. Sehingga faedah memperingati peringatan kebangkitan Yesus itu betul-betul terjadi di dalam kehidupan kita. Da ego hita de lomalangi baba aurida zamusana ita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kalau kita melihat firman Tuhan diingatkan kembali kepada mereka. Ia tidak ada di sini dalam ayat yang ke-6. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan-tangan orang berdosa, disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Sekalipun Yesus sudah mati, tetapi perkataannya tetap diingatkan dan hidup. Ya, sekalipun tubuh Yesus sudah mati, tetapi perkataan firman-Nya hidup sampai sekarang. Dan ditegaskan lagi, Yesus bangkit. Jadi, ada nih renung keda, apa yang kita renungkan dari sini? Ya. Hendaknya kita harus berhati-hati. Sekalipun kita nanti sudah mati, maka perkataan-perkataan kita yang sudah kita sampaikan ketika masih hidup, suatu saat pasti ada yang mengingatkan. Masalahnya, apakah perkataan yang kita sampaikan, perkataan yang kita pesankan semasih hidup, apakah perkataan yang positif atau perkataan yang negatif? Sekalipun tubuh kita sudah ada di dalam tanah, tetapi jangan lupa, setiap perkataan yang sudah kita sampaikan pasti suatu saat akan diingatkan kepada orang-orang yang masih hidup. Kalau boleh, perkataan yang kita sampaikan semasih hidup haruslah perkataan-perkataan yang membawa berkat bagi banyak orang. Hati-hati dalam berbicara, karena sekalipun kita sudah meninggalkan dunia ini, perkataan kita pasti akan diingat oleh banyak orang. Perkataan kita pasti diingatkan kembali.
Untuk itu melalui Paskah ini, marilah kita mempergunakan perkataan, menceritakan, memberitahukan yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Karena setiap perkataan kita, perkataan yang membawa berkat bagi banyak orang. Demikian saja firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa.